Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu. Dan saya bahkan bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak diberitahu? Sampai hari ini saya nggak tahu. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Oke, daon nih. Nggak kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, flyover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang guru mengajar, melatih dan membimbing anak SD. Nah, kalian belum tahu kan apa itu guru, melatih, mengajar ataupun membimbing? Kalau kalian belum tahu, yuk simak video ini baik-baik. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas materi tentang guru mengajar, mendidik, dan melatih. Pengertian mengajar, mendidik, dan melatih yaitu mengajar proses penyampaian pengetahuan dan keterampilan pada siswa menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, adapun tujuannya yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa. Dan juga adapun unsur-unsurnya yaitu guru, siswa, materi, metode, dan lingkungan. Nah, yang kedua adapun pengertian mendidik dan melatih. Nah, mendidik itu sendiri adalah proses pembentukan karakter dan moral siswa menurut John Dewey, dan melatih proses pembentukan adalah keterampilan dan kemampuan siswa menurut Jean Piaget. Nah, adapun tujuannya juga yaitu membentuk karakter dan moral siswa, meningkatkan keterampilan dan kemampuan siswa. Nah, kita masuk ke poin kedua yaitu menurut para ahli. Nah, kita mengambil para ahli yaitu dari Ki Hajar Dewantara. Nah, mengajar adalah proses membantu siswa mencapai tujuan pendidikan. Dan guru harus mencapai fasilitator dan pembimbing dalam proses pembelajaran. Nah, adapun mengajar adalah proses membantu siswa mengembangkan kemampuan dan keterampilan menurut John Dewey, dan mengajar adalah proses membantu siswa mengembangkan kemampuan kognitif dan moral menurut Jean Piaget. Nah, para ahli yang kedua yaitu adalah John Dewey dan Jean Piaget. Mengajar adalah proses membantu siswa mengembangkan kemampuan dan keterampilan menurut John Dewey, dan mengajar adalah proses membantu siswa mengembangkan kemampuan kognitif dan moral menurut Jean Piaget. Nah, poin yang ketiga yaitu tujuan proses mengajar, mendidik, dan melatih. Nah, tujuan mengajar adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa, membantu dan mencapai tujuan pendidikan. Nah, teman-teman, kita masuk ke tujuan mendidik dan melatih. Nah, membentuk karakter dan moral siswa, meningkatkan keterampilan dan kemampuan siswa adalah tujuan dari mendidik dan melatih. Nah, kita masuk ke poin yang keempat, yaitu unsur-unsur proses mengajar, mendidik, dan melatih. Nah, unsur-unsur mengajar yang pertama ada guru sebagai fasilitator dan pembimbing. Yang kedua, ada siswa sebagai subjek dan objek pembelajaran. Yang ketiga, ada materi sebagai bahan ajar dan pembelajaran. Yang keempat, ada metode sebagai cara penyampaian materi dan pembelajaran. Yang kelima, ada lingkungan sebagai tempat dan kondisi pembelajaran. Nah, unsur-unsur mendidik dan melatih juga ada yang pertama, ada guru sebagai pembimbing dan mengarah. Yang kedua, ada siswa sebagai subjek dan objek pembelajaran. Dan yang ketiga, ada materi sebagai bahan ajar dan pembelajaran. Yang keempat, ada metode sebagai cara penyampaian materi dan pembelajaran. Dan yang terakhir, ada lingkungan sebagai tempat dan kondisi pembelajaran.
Nah, kita masuk ke poin-poin yang selanjutnya adalah langkah-langkah proses mengajar, mendidik, dan melatih. Langkah-langkah mengajar itu seperti yang pertama, perencanaan. Guru merencanakan proses pembelajaran. Nah, yang kedua, pelaksanaan. Guru melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, ada evaluasi. Guru mengevaluasi proses pembelajaran. Yang keempat, ada tindak lanjut. Guru melakukan tindak lanjut untuk meningkatkan proses pembelajaran. Nah, teman-teman, kita masuk ke langkah-langkah mendidik dan melatih. Nah, adapun perencanaan, guru merencanakan proses pembelajaran itu, dan adapun pelaksanaan, guru melaksanakan proses pembelajaran di kelas, dan adapun evaluasi, guru mengevaluasi proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya ada tindak lanjut, guru melakukan tindak lanjut untuk meningkatkan proses pembelajaran. Nah, poin yang selanjutnya ada penerapan proses mengajar, mendidik, dan melatih. Penerapan mendidik yaitu ada di dalam kelas, yaitu guru menerapkan proses mengajar di kelas, dan penerapan di luar kelas juga sama seperti yang di dalam kelas, proses mengajar di luar kelas. Penerapan mendidik dan melatih, di penerapan di kelas itu guru berproses mendidik dan melatih di kelas, dan juga di luar kelas sama halnya dengan di dalam kelas. Contohnya, guru menerapkan proses mendidik dan melatih melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, dan lainnya. Nah, adapun penerapan mendidik dan melatih. Nah, penerapan di kelas, guru menerapkan proses mendidik dan melatih di kelas. Penerapan di luar kelas itu seperti guru menerapkan proses mendidik dan melatih di luar kelas. Nah, contohnya, guru menerapkan proses mendidik dan melatih melakukan kegiatan ekstrakurikuler juga seperti olahraga, seni, tari, dan lainnya. Masuk ke proses selanjutnya adalah prinsip-prinsip proses mengajar, mendidik, dan melatih. Nah, yang pertama, prinsip kesadaran. Yang kedua, ada prinsip keterlibatan. Guru harus melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga ada prinsip keaktifan. Guru harus aktif menggunakan metode yang kreatif dalam proses pengajaran. Nah, selanjutnya ada prinsip fleksibilitas. Nah, guru harus fleksibilitas dalam menghadapi situasi dan kondisi pembelajaran. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses mengajar, mendidik, dan melatih. Nah, yang pertama ada teknik ceramah, yaitu menggunakan proses ceramah dalam pembelajaran. Yang kedua ada teknik praktikum. Guru menggunakan metode praktikum dalam proses pembelajaran. Nah, metode praktikum dalam proses pembelajaran yaitu teknik proyek. Guru menggunakan teknologi proyek dalam proses pembelajaran. Nah, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu teknik-teknik proses mengajar, mendidik, dan melatih. Adapun unsur-unsur mengajar itu ada faktor guru, Nah, adapun unsur-unsur mengajar yaitu faktor guru adalah kemampuan dan keterampilan guru. Nah, faktor siswa, kemampuan dan keterampilan siswa, dan adapun faktor lingkungan, kondisi dan fasilitas lingkungan pembelajaran. Nah, adapun faktor kurikulum, struktur dan isi kurikulum yang digunakan. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang hari ini kita pelajari yaitu mengajar, mendidik, dan melatih adalah proses yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam pendidikan. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing dalam proses pembelajaran dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan siswa. Proses mengajar, mendidik, dan melatih melibatkan beberapa unsur penting seperti guru, siswa, materi, metode, dan lingkungan. Guru harus memahami prinsip-prinsip pembelajaran seperti kesadaran, keterlibatan, keaktivitas, dan fleksibilitas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, teman-teman, sekian dari materi yang saya berikan tadi. Semoga kita semua sebagai calon guru bisa menerapkan apa-apa saja yang telah saya paparkan dari materi tentang mengajar, melatih, dan membimbing anak-anak untuk di masa depan. Nah, sekian dari materi saya tadi. See you.